Pernahkah Anda merasa tubuh terasa lebih cepat lelah dibanding beberapa tahun lalu, padahal aktivitas tidak banyak berubah? Atau tekanan darah tiba-tiba naik meski merasa pola makan sudah biasa saja? Banyak lansia mengira ini semata karena faktor usia. Padahal seringkali ada kebiasaan kecil di dapur yang diam-diam memberi dampak besar pada kesehatan. Setiap hari kita menggunakan bumbu dan bahan makanan yang sama. Rasanya sudah akrab di lidah sejak puluhan tahun. Kita merasa aman karena sudah terbiasa. Namun tubuh yang menua tidak lagi merespons makanan dengan cara yang sama seperti saat usia muda. Ginjal bekerja lebih lambat, pembuluh darah lebih kaku, metabolisme melambat. Bahan yang dulu terasa biasa, kini bisa memicu tekanan darah naik, gula darah melonjak, atau kolesterol perlahan menumpuk. Yang membuatnya lebih mengkhawatirkan, dampaknya tidak langsung terasa. Tidak ada alarm keras yang berbunyi. Semuanya berjalan perlahan, sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, muncul keluhan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan saat itu terjadi, banyak orang baru menyadari bahwa kebiasaan sederhana ternyata memiliki peran besar. Kabar baiknya, kita tidak harus mengubah segalanya secara drastis. Cukup memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, lalu mulai memilih dengan lebih bijak. Karena di usia lanjut, menjaga kesehatan bukan soal diet ketat, tetapi soal keputusan kecil yang konsisten. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah kebiasaan makan yang selama ini terasa aman benar-benar sudah bersahabat dengan tubuh Anda hari ini? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara tentang vitalitas di usia 60 tahun ke atas, yang dimaksud bukan hanya soal tenaga untuk beraktivitas, tetapi juga kekuatan otot, daya tahan tubuh, kejernihan pikiran, hingga stamina dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Semua itu sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi harian, terutama protein berkualitas tinggi. Disinilah telur rebus memiliki peran yang seringkali diremehkan. Telur termasuk sumber protein lengkap, artinya ia mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan, menjaga massa otot, dan mendukung produksi hormon. Menurut data dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, satu butir telur menyediakan sekitar 6-7 gram protein dengan kualitas biologis tinggi. Di usia lanjut, tubuh lebih sulit mempertahankan massa otot. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia dan sering menyebabkan tubuh terasa cepat lelah, kaki mudah pegal, dan kekuatan menurun. Asupan protein yang cukup membantu memperlambat proses ini. Selain protein, telur juga kaya vitamin B12. Banyak lansia mengalami kekurangan vitamin B12 tanpa disadari, yang dapat menyebabkan lemas, kesemutan, bahkan gangguan keseimbangan. National Institutes of Health menjelaskan bahwa vitamin B12 penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Jika kadarnya kurang, energi tubuh ikut menurun. Telur juga mengandung kolin, nutrisi yang mendukung fungsi otak dan memori. Pada usia lanjut, menjaga daya ingat sangat penting agar tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Vitamin D dalam telur membantu kesehatan tulang dan sistem imun. Kombinasi nutrisi ini menjadikan telur sebagai makanan sederhana namun padat manfaat. Banyak lansia mengira bahwa untuk menjaga vitalitas harus mengonsumsi makanan mahal atau suplemen tertentu. Padahal, telur rebus yang dimasak dengan cara tepat sudah memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan gizi harian. World Health Organization menekankan pentingnya pola makan seimbang yang mengandung protein hewani dan nabati untuk menjaga kualitas hidup lansia.
Yang perlu dipahami adalah kebutuhan protein di usia lanjut justru sedikit lebih tinggi dibanding usia muda, terutama jika ingin mempertahankan massa otot dan stamina. Namun, tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, terutama jika memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung. Jadi, ketika kita membahas telur rebus dalam konteks vitalitas, kita sedang membicarakan fondasi nutrisi. Tubuh yang mendapatkan protein cukup, vitamin penting terpenuhi, dan metabolisme berjalan baik akan terasa lebih bertenaga. Energi lebih stabil, otot lebih kuat, dan aktivitas harian terasa lebih ringan. Dari sinilah, pembahasan tentang cara mengonsumsinya dengan benar menjadi sangat penting. Karena manfaat besar ini bisa optimal jika dilakukan dengan pola yang tepat. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa telur rebus memiliki banyak manfaat untuk menjaga kekuatan otot dan energi tubuh, sekarang kita perlu melihat sisi lain yang sering menimbulkan kekhawatiran. Banyak lansia takut makan telur karena khawatir kolesterol naik. Sebagian lagi justru makan telur tanpa memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuningnya. Satu butir telur besar mengandung sekitar 180–200 mg kolesterol. Namun, penelitian dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak selalu langsung meningkatkan kolesterol darah secara signifikan pada kebanyakan orang sehat. Harvard Medical School menjelaskan bahwa lemak jenuh dan lemak trans justru lebih berpengaruh terhadap kenaikan kolesterol jahat dibanding kolesterol alami dari telur. Kesalahan yang sering saya temui adalah telur dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi lemak jenuh. Misalnya, telur rebus dimakan dengan santan kental, daging berlemak, atau gorengan. Kombinasi ini yang membuat kadar kolesterol dan trigliserida mudah meningkat. Jadi bukan telurnya saja yang menjadi masalah, tetapi pola makan secara keseluruhan. American Heart Association menyebutkan bahwa bagi orang dengan kondisi jantung stabil, konsumsi 1 butir telur per hari masih tergolong aman sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun bagi lansia dengan diabetes tipe 2 atau riwayat penyakit jantung, jumlahnya perlu disesuaikan dan sebaiknya dipantau melalui pemeriksaan rutin. Ini penting karena pada kondisi tertentu, sensitivitas tubuh terhadap kolesterol bisa berbeda. Kesalahan berikutnya adalah cara memasak. Telur rebus jauh lebih baik dibanding telur goreng karena tidak menambah asupan minyak. Ketika telur digoreng dengan banyak minyak, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, resiko peradangan dalam tubuh meningkat. World Health Organization menekankan pentingnya membatasi konsumsi lemak jenuh untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada juga lansia yang hanya mengonsumsi putih telur karena takut dengan kuning telur. Padahal kuning telur mengandung banyak nutrisi penting seperti kolin, vitamin D, dan antioksidan lutein yang baik untuk kesehatan mata. Menghindari kuning telur sepenuhnya tanpa alasan medis tertentu justru membuat asupan nutrisi menjadi kurang seimbang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah frekuensi dan keseimbangan. Jika setiap hari makan telur tetapi kurang konsumsi sayur dan serat, maka manfaatnya tidak maksimal. Serat dari sayuran dan buah membantu mengontrol kadar kolesterol dan menjaga kesehatan pencernaan. Intinya, telur rebus bukan musuh bagi lansia. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah, kombinasi makanan, dan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan pemahaman yang tepat, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati telur sebagai sumber protein berkualitas tanpa rasa khawatir berlebihan, sekaligus menjaga jantung dan metabolisme tetap stabil. Saat usia bertambah, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang sering tidak terasa, tetapi dampaknya nyata. Otot jantung tidak lagi sekuat dulu, pembuluh darah menjadi lebih kaku, fungsi ginjal sedikit menurun, dan metabolisme melambat.
Inilah alasan mengapa banyak lembaga kesehatan dunia seperti World Health Organization dan American Heart Association menekankan pentingnya pengaturan pola makan pada usia lanjut. Bukan hanya soal kenyang, tetapi soal bagaimana makanan mempengaruhi tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan fungsi organ vital. Di usia lansia, sensitivitas tubuh terhadap garam meningkat. Ginjal tidak lagi membuang natrium seefisien saat muda. Akibatnya, cairan lebih mudah tertahan di dalam tubuh dan tekanan darah cenderung naik. Data dari Centers for Disease Control and Prevention menunjukkan bahwa resiko hipertensi meningkat tajam setelah usia 60 tahun. Tekanan darah yang terus tinggi memperberat kerja jantung dan meningkatkan resiko stroke serta penyakit jantung koroner. Selain garam, asupan lemak jenuh dan lemak trans juga perlu diperhatikan. Banyak produk olahan, gorengan, dan makanan kemasan mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Penumpukan plak di pembuluh darah terjadi perlahan dan sering tanpa gejala. Saat aliran darah terganggu, barulah muncul keluhan seperti nyeri dada, pusing, atau cepat lelah. Kondisi ini sering dianggap wajar karena faktor usia, padahal ada proses yang sedang berlangsung di dalam tubuh. Gula berlebih juga menjadi perhatian. Resistensi insulin lebih sering terjadi pada lansia. Jika konsumsi gula sederhana tinggi dan aktivitas fisik rendah, kadar gula darah mudah melonjak. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Diabetes tidak hanya mempengaruhi gula darah, tetapi juga mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di mata, ginjal, dan saraf. Namun, bukan berarti semua harus dihindari secara ekstrim. Kuncinya adalah keseimbangan dan pilihan yang lebih bijak. Garam dapat dikurangi secara bertahap agar lidah terbiasa. Bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, jahe, dan daun salam bisa membantu memberikan rasa tanpa meningkatkan tekanan darah secara signifikan. Lemak sehat dari ikan, kacang, dan minyak zaitun lebih dianjurkan dibanding lemak dari gorengan berulang pakai. Asupan serat dari sayur dan buah membantu mengontrol kolesterol dan gula darah sekaligus menjaga kesehatan pencernaan. Tubuh lansia sebenarnya tetap mampu beradaptasi jika diberi kesempatan. Perubahan kecil yang konsisten seperti mengurangi makanan asin, memperbanyak sayur, dan membatasi makanan olahan dapat menurunkan risiko komplikasi secara nyata. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan seimbang dapat memperlambat perkembangan penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kualitas hidup pada usia lanjut. Yang terpenting adalah memahami bahwa setiap pilihan makan adalah investasi kesehatan. Bukan sekadar mengikuti pantangan, tetapi memahami alasan di baliknya. Dengan pengetahuan yang tepat, keputusan sehari-hari menjadi lebih bermakna dan membantu menjaga kemandirian lebih lama. Sekarang, mari kita fokus pada langkah nyata yang bisa langsung dilakukan di rumah. Banyak lansia merasa perubahan pola makan itu rumit dan mahal. Padahal yang dibutuhkan bukan makanan khusus yang sulit dicari, melainkan cara memilih dan mengolah yang lebih bijak. Prinsip ini juga sejalan dengan panduan dari World Health Organization dan National Institute on Aging yang menekankan pola makan seimbang, rendah garam, cukup protein, serta kaya serat. Pertama, perhatikan cara memasak. Menggoreng dengan minyak banyak, apalagi minyak yang dipakai berulang kali, dapat menghasilkan senyawa yang meningkatkan risiko peradangan dan gangguan jantung. Mengukus, merebus, atau menumis dengan sedikit minyak jauh lebih aman untuk jantung dan pembuluh darah. Jika ingin tetap menggoreng, gunakan minyak baru dan batasi frekuensinya. Kedua, atur porsi dengan lebih sadar. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kalori menurun karena metabolisme melambat dan aktivitas fisik biasanya berkurang.
Namun, kebutuhan zat gizi seperti protein, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12 justru tetap penting. Protein membantu menjaga massa otot agar tidak mudah lemas dan jatuh. Sumbernya bisa dari ikan, telur, tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Pilihan ini relatif terjangkau dan mudah ditemukan. Ketiga, biasakan membaca label makanan kemasan. Banyak produk terlihat sehat, tetapi ternyata tinggi natrium atau gula tambahan. Lembaga seperti Centers for Disease Control and Prevention menyarankan pembatasan asupan natrium harian, terutama pada individu dengan hipertensi. Pilih produk dengan kandungan garam lebih rendah dan hindari makanan olahan yang terlalu sering. Keempat, jangan lupakan cairan. Lansia seringkali tidak merasa haus meski tubuh sebenarnya membutuhkan air. Dehidrasi ringan bisa memicu pusing, lemas, bahkan meningkatkan risiko jatuh. Minum air putih secara teratur sangat penting, kecuali ada anjuran khusus dari dokter karena kondisi ginjal atau jantung. Selain makanan, aktivitas fisik ringan juga mendukung kesehatan metabolik. Jalan kaki santai 20-30 menit, senam ringan, atau peregangan membantu menjaga tekanan darah, gula darah, dan kekuatan otot. Aktivitas ini tidak perlu berat, yang penting rutin dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Perubahan ini tidak harus dilakukan sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil yang paling mudah. Misalnya mengurangi setengah sendok teh garam saat memasak, atau menambah 1 porsi sayur setiap hari. Setelah terbiasa, tambahkan perubahan berikutnya. Tubuh akan beradaptasi secara perlahan. Yang sering terlewat adalah peran keluarga. Dukungan dari anak atau pasangan dalam menyediakan makanan yang lebih sehat membuat perubahan lebih mudah dijalani. Lansia tidak seharusnya merasa sendirian dalam menjaga kesehatan. Keterlibatan keluarga juga membantu memastikan asupan nutrisi tetap terpenuhi dengan baik. Pada akhirnya, tujuan dari semua penyesuaian ini bukan sekedar menghindari penyakit. Tujuannya adalah menjaga kualitas hidup agar tetap mandiri, aktif, dan tidak mudah bergantung pada orang lain. Dengan pilihan makan yang lebih bijak dan gaya hidup yang lebih teratur, peluang untuk menikmati usia lanjut dengan kondisi tubuh yang lebih stabil menjadi jauh lebih besar. Sahabat sehat, usia boleh bertambah, tetapi semangat menjaga tubuh tidak boleh berkurang. Setiap pilihan kecil yang Anda ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup di tahun-tahun mendatang. Mengurangi sedikit garam, memilih cara masak yang lebih sehat, memperbanyak sayur, dan rutin bergerak mungkin terlihat sederhana. Namun, langkah sederhana inilah yang secara perlahan melindungi jantung, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membantu tubuh tetap kuat. Banyak lembaga kesehatan dunia, seperti World Health Organization, menegaskan bahwa sebagian besar penyakit kronis dapat dicegah atau dikendalikan dengan pola hidup yang lebih sehat. Artinya, Anda masih memiliki kendali. Tubuh memang berubah seiring usia, tetapi tubuh juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi ketika diberi asupan yang tepat dan kebiasaan yang lebih baik. Jangan menunggu sampai muncul keluhan berat untuk mulai peduli. Kesehatan bukan tentang hidup tanpa rasa nikmat, melainkan tentang memilih dengan bijak agar tetap bisa menikmati momen bersama keluarga, cucu, dan orang-orang tercinta. Kemandian di usia lanjut adalah anugerah yang sangat berharga. Mulailah hari ini. Pilih satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan sekarang juga. Lakukan dengan konsisten, bukan dengan terburu-buru. Karena kesehatan bukan hasil dari satu keputusan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari.